Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan apa itu hakikat bahasa. Yang kelompoknya yaitu 1 saya sendiri, kedua Arif Mufidah, ketiga Mas Endro. Langsung saja saya akan menerangkan definisi bahasa. Bahasa dalam perbendaharaan kosakata bahasa Arab disebut dengan al-lughah. Dalam bahasa Latin disebut dengan lingua. Dalam bahasa Arab, kata al-lughah merupakan bentuk masdar dari kata yalghu lughawan. Sewazan dengan kata dangayadahu. Kata al-lughah sewazan dengan fongatun yang berarti ucapan atau bunyi suara. Dengan demikian, pengertian secara etimologi, pengertian bahasa banyak dikemukakan para ahli, diantaranya definisi yang dikemukakan Ibnu Jini. Bahasa menurutnya tidak lain adalah aswatun yungabaru biha kula qaumin an a'radihim. Lambang-lambang atau bunyi-bunyi yang digunakan setiap kelompok untuk mengutarakan maksudnya. Definisi yang disampaikan Ibnu Jini mengandung beberapa kata kunci yang dapat mengungkap tentang hakikat bahasa. Ar-Rajihi memberikan beberapa penjelasan dari unsur-unsur yang terdapat definisi tersebut. Pertama, bahwa Ibnu Jini membatasi bahasa hanya berupa bunyi. Yang kedua, bahwa bahasa mempunyai fungsi yaitu untuk mengungkapkan atau mengomunikasikan apa yang terdapat dalam hati kepada orang lain. Yang ketiga, bahwa ungkapan kaum menunjukkan bahwa bahasa digunakan oleh masyarakat atau bahasa merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah kelompok masyarakat. Yang keempat, bahwa bahasa itu merupakan alat untuk takbir dan agrad, yang artinya bahwa bahasa itu tidak hanya berupa bunyi dan bukan juga sekedar takbir, mengungkapkan tentang apa saja, tetapi yang diungkapkan itu tentang agrad. Dalam bahasa Arab juga dikenal dengan istilah al-lughah, al-lisan, dan al-kalam. Secara terminologi ketiga istilah ini berbeda. Perbedaan dimaksud seperti dikemukakan oleh Abdul As-Sabur Shahin. Bahasa adalah segala sesuatu yang memungkinkan masuk dalam aktivitas bahasa, baik berupa suara, tulisan, isyarat, atau istilah. Yang dimaksud dengan lisan adalah sesuatu yang diucapkan dalam bahasa tertentu dan memiliki keteraturan gramatikal dan kesepakatan sosial. Sementara al-kalam adalah bahasa dalam bentuk individual yang diucapkan dalam berbagai tingkatan. Yang B yaitu karakteristik bahasa. Ibnu Jini telah mendefinisikan bahasa dengan pernyataannya. Bahasa adalah bunyi-bunyi yang dipakai oleh setiap kaum untuk menyatakan tujuannya. Definisi ini mengundang unsur-unsur pokok definisi bahasa dan sesuai dengan banyak definisi modern tentang bahasa. Maka dengan demikian, definisi bahasa menurut Ibnu Jini menjelaskan karakteristik bahasa dari satu aspek dan fungsi aspek lainnya. Kajian bahasa pada umumnya tidak cukup mengenali ciri-ciri konstruksi bahasa, tetapi ia harus lengkap dengan mengenali fungsi dan kerangka masyarakat dan ada istilah-istilah yang mengklarifikasikan hubungan bahasa di dalam masyarakat yang sama.
Istilah-istilah klasifikasi tingkatan bahasa seperti dialek, buku, dan amniah atau non-buku dianggap istilah yang paling umum di negara-negara yang bahasa nasionalnya tidak menjadikan ukurannya yang utuh dan kehidupan. Menurut Abdul Khair dan Loni Agustin, hakikat yang sekaligus menjadi karakteristik setiap bahasa adalah sebagai berikut. 1. Bahasa adalah sistem lambang yang berbentuk bunyi dalam literatur bahasa Arab. Hal ini disebut dengan rumus min nadam sautiyah. Abdul Qair mengatakan bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan tepat dikaedahkan oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaitkan. Dalam bahasa misalnya pola ar-risalah, al-ghurfah, kitab adalah sebuah kalimat bahasa Arab yang benar sistemnya, sekalipun sejumlah komponennya tidak disebutkan. Sebaliknya, kalimat ar-risalah, kitab, al-ghurfah, tilmid, ar-risalah, kitab bukanlah kalimat bahasa yang benar sistemnya karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang kedua, bahasa itu unik. Bahasa dikatakan unik karena setiap bahasa memiliki ciri khas atau karakteristik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Seperti contoh, bahasa Arab dikenal dengan istilah i'rab, fungsi kata dalam kalimat yang tidak ditemukan dalam bahasa-bahasa lain. Keunikan setiap bahasa bisa terdapat pada semua tataran linguistik. Yang ketiga yaitu bahasa itu universal. Di samping adanya karakteristik pada setiap bahasa yang sekaligus membedakannya dengan bahasa selainnya, juga ditemukan persamaan yang terdapat pada semua bahasa. Dalam bahasa Arab misalnya ditemukan sistem pengaturan antar kalimat atau kata, jumlah atau kalimat, atau antar kalimat dalam klausa dan seterusnya, yang disebut dengan i'rab. Hal yang sama juga terdapat dalam bahasa lain seperti pada bahasa Indonesia yang dikenal dengan subjek, predikat, dan objek sebagai salah satu bentuk pengaturan antar kata dalam kalimat yang dimaksud. Yang keempat yaitu bahasa itu arbiter. Arbiter artinya sewenang-wenang. Secara terminologi, kesewenang-wenangan yang dimaksud di sini adalah bahwa hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya tidak bersifat mutlak. Ia berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tersebut. Sebagai contoh, mengapa kata kitabun misalnya digunakan untuk menyatakan setumpuk lembaran kertas bercetak dan berjilid? Sebuah pertanyaan yang tidak dapat dijawab, karena apabila kata kitabun wajib mengonsepi setumpuk lembaran kertas bercetak dan berjilid, maka kita tidak menemukan lambang lain seperti buku dalam bahasa Indonesia dan book dalam bahasa Inggris dan lain-lain, yang notabene kedua lambang ini pun mengonsepi setumpuk lembaran kertas bercetak dan berjilid. Contoh lain untuk mengonsepi tubuh besar dari ukuran normalnya, orang Arab menyebutnya wasim, sementara orang Inggris melambangkannya dengan kata fit, dan orang Indonesia menyebutkan gemuk. Yang kelima, bahasa itu bersifat produktif sesuai dengan makna leksikalnya. Produktif yang berarti bersifat mampu menghasilkan. Bahasa dengan sejumlah unsur yang terbatas bisa digunakan untuk membentuk sebagai ujaran yang hampir tidak terbatas. Bahasa Arab misalnya
walaupun mufradatnya diakui sangat banyak, tetapi jumlahnya pasti terbatas. Apalagi dalam bahasa ini terdapat sebuah sistem pengembangan kata yang disebut dengan tasrif dan istikok. Satu kata nasoro fi'il madi misalnya bisa diolah menjadi beberapa bentuk seperti yansuru fi'il mudhari', nasron isim fa'il, dan mansurun isim maf'ul, nasirun isim masdar. Yang keenam, bahasa itu dinamis atau berubah. Dinamis sebagai antonim dari kata statis, artinya cepat bergerak atau berubah dalam hubungan dengan bahasa. Abdul Qair mengatakan bahwa bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Yang ketujuh yaitu bahasa beragam menurut Harimurti Kridalaksana. Bahasa utama di dunia terdiri dari 167 bahasa. Di Indonesia terdapat 16 rumpun bahasa, di mana antara yang satu berbeda dengan yang lain. Konkretnya, sebuah bahasa saja bisa beragam sesuai dengan latar belakang sosial dan kebiasaan pemakainya. Jangankan antar bahasa, dalam satu bahasa terjadi keragaman yang disebut dengan dialek. Dalam bahasa Arab misalnya, antara penutur Arab Saudi, Baghdad dan Kairo ditemukan sejumlah perbedaan dialek. Yang kedelapan, bahasa itu manusiawi. Bahasa itu manusiawi dalam pengertiannya hanya manusialah yang dapat berbahasa dan mampu memproduksi bahasa. Sementara hewan-hewan lain tidak bisa berbahasa seperti manusia, dan sebagai diantaranya hanya bisa menirukan bahasa manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisma Fita dari kelompok 1 mata kuliah ilmu ruwah. Di sini saya akan menerangkan tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa yaitu sebagai media atau wasilah antar individu dalam kehidupan sosial. Signifikasi bahasa itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena bahasa itu digunakan untuk menyampaikan gagasan, pokok atau pikiran dalam bentuk kata-kata. Jika tidak dalam suatu ide, jika tidak diungkapkan dalam satu kata-kata, maka tidak akan memahamkan orang lain. Nah, bahasa juga tidak selalu bentuk suara, tetapi juga dalam bentuk lamba-lamba, isyarat, dan sebagainya. Nah, menurut pandangan sosiolinguistik, bahasa itu dilihat dari sudut pandang sebagai penutur, pendengar, kode, dan amal pendengar, serta lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mengupas satu persatu dari sudut pandang dalam pandangan sosiolinguistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sudut pandang dari segi penutur. Nah, bahasa menurut sudut pandang dari penutur berfungsi sebagai persona. Hal ini dikarenakan ketika berbicara dengan orang lain, maka ia mengutarakan secara langsung sikapnya terhadap orang lain, sehingga lawan bicaranya akan menilai apakah ia dalam situasi atau suatu kondisi sedih, gembira, ataupun senang. Nah, yang kedua yaitu dari sudut pandang pendengar, yaitu berfungsi sebagai direktif. Apa itu direktif? Direktif yaitu membentuk tingkah laku pendengar. Ketika si penutur menggunakan kalimat-kalimat, perintah, himbauan, atau sebagainya, maka orang yang diajak berbicara itu akan merespon sesuai tingkah laku yang disampaikan oleh si penutur. Nah, yang ketiga yaitu dari sudut pandang topik atau ujaran, yaitu berfungsi sebagai referensial. Maksudnya yaitu yang digunakan untuk membicarakan suatu objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur kepada pihak lain. Kemudian dari sudut pandang kode, yaitu berfungsi sebagai metalingual. Metalingual yaitu menjelaskan bahasa itu sendiri. Di sini dapat dicontohkan bahwa ketika seseorang itu mengajarkan atau mengajarkan orang lain seumpamanya gramatikal bahasa Indonesia, maka secara tidak langsung orang tersebut itu mempraktikkan bahasa Indonesia ketika dalam mengajarkan orang lain. Dan yang terakhir yaitu sudut pandang dari
sudut pandang pesan. Hal ini berfungsi sebagai imajinatif, yaitu untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain, sehingga orang yang diajak berbicara itu akan paham tentang pikiran atau gagasan yang akan disampaikan seseorang kepada orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi bahasa menurut salah satu tokoh yaitu Umam dan kawan-kawannya, yaitu yang pertama, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi antara individu dengan orang lain. Hal ini dikarenakan karena ketika seseorang, yaitu dua orang, berbicara, itu mesti membutuhkan bahasa yang sama-sama dipahami, sehingga apa yang disampaikan itu dapat dipahami antara individu satu dengan yang lain. Dan yang kedua yaitu fungsi bahasa, yaitu sebagai alat berpikir. Suatu ide, gagasan itu tidak akan dapat tersampaikan tanpa dituangkan dalam bentuk kata-kata. Dan yang ketiga yaitu sebagai upaya untuk meyakinkan orang lain atau kelompok tertentu. Hal ini biasanya terdapat pada suatu forum diskusi, rapat, dan sebagainya. Dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya, mereka akan menggunakan bahasa sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Dan yang keempat yaitu sebagai lambang agama. Contohnya bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini yaitu sebagai lambang dalam agama Islam. Mengapa? Karena bahasa Arab yaitu sebagai bahasa dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini yaitu diturunkan dalam bentuk bahasa Arab, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa Arab itu sebagai lambang dari agama Islam. Yang kelima yaitu sebagai pendukung mutlak terhadap keseluruhan perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Hal ini dikarenakan suatu pengetahuan itu akan bermanfaat bagi orang lain dan yang ada di dunia, yaitu dengan menggunakan bahasa sesuai dengan negaranya masing-masing. Dan yang keenam yaitu sebagai media dalam meningkatkan perkembangan peradaban. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat pemersatu. Contohnya yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini yaitu sebagai alat pemersatu antara rakyat satu dengan rakyat Indonesia yang lain. Hal ini dikarenakan karena dalam negara Indonesia itu terdapat berbagai macam bahasa. Nah, agar antara bahasa yang satu dengan lain dapat dipahami, maka masyarakat Indonesia itu biasanya menggunakan bahasa Indonesia dalam menyampaikan suatu gagasan atau suatu pendapat yang dapat memahamkan orang lain yang tidak bisa menggunakan bahasa sendiri. Misalnya yaitu seseorang itu menyampaikan dalam bahasa Jawa dan orang yang diajak berbicara itu yaitu orang Jakarta. Nah, sebagai orang Jawa itu sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia sehingga orang Jakarta, yaitu orang yang lawan bicaranya itu dapat memahami apa yang disampaikan dari orang Jawa tersebut. Jika tidak, maka orang yang diajak berbicara itu tidak akan memahami, karena orang yang diajak berbicara itu menggunakan bahasa Jawa dan orang yang lawan bicaranya itu orang Jakarta, sehingga terkadang mungkin paham tetapi tidak terlalu meyakinkan. Nah, demikian penjelasan dari saya, yaitu fungsi bahasa, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa, yaitu poin D mengenai asal-usul bahasa. Asal-usul bahasa sendiri itu ada dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional dan yang kedua yaitu pendekatan secara modern. Pendekatan secara tradisional yang pertama yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada makna. Pendekatan tersebut diawali pada abad sebelum abad ke-20, tepatnya abad ke-17 sampai ke-19. Abad ke-17 tepatnya pada abad 18, yaitu para antropologi melarang untuk penelitian tentang bahasa ini. Karena kenapa? Karena tidak bermanfaat.
rata-rata menganggap bahwa bahasa ini berasal dari Tuhan dan tidak bisa dianalisis seperti itu. Menurut salah satu teori-teori, banyak teori, salah satunya ada ilmuwan filologi asal Swedia yang bernama Andreas Kemke. Ini berpendapat bahwa bahasa ini berasal dari Swedia, yaitu Eropa. Dan ada juga raja Mesir yang bernama Psammetikus itu menganggap bahwa bahasa ini berasal dari bahasa Pigia setelah melakukan penelitian. Jadi melakukan penelitian 2 bayi dan tidak diajarkan apa-apa. Setelah umur 2 tahun dia mulai berbicara. Setelah umur 2 bulan dia mulai berbicara. Ternyata bicara bahasa yang pertama yaitu kata becos. Becos ini diambil dari bahasa Pigia. Kesimpulannya yaitu pendekatan ini lebih tradisional, ini menekankan pada makna, jadi arti sebuah bahasa, tidak menekankan pada tata bahasa atau hierarki bahasa. Yang kedua yaitu pendekatan modern. Pendekatan modern ini terjadi pada abad 20 ke atas sampai sekarang. Pendekatan ini para antropologi menganggap bahwa pendekatan ini itu terjadi mengikuti evolusi atau perkembangan secara lambat manusia dari Homo Picanthropus erectus menuju Homo sapien. Jadi berkembang mengikuti atau perkembangan otak. Jadi para antropologi menyimpulkan seperti itu. Dan untuk perkembangan secara modern sendiri, bahasa itu ada 2 juga, dibagi menjadi 2, yaitu bahasa teoritis dan bahasa praktis. Yang ke bahasa teoritis sendiri ada macam-macam cabang. Salah satunya yang pertama ilmu asmat, ilmu fenomatik, sejarah bahasa, ilmu nahwu, ilmu sorof, dan ilmu balaghah. Ini secara kalau disimpulkan secara bahasa Arab. Kalau ilmu asmat sendiri mempelajari tentang pengucapan bunyi dan penerimaan bunyi. Ilmu fenomologi membahas tentang pembagian kata. Ilmu sejarah itu membahas tentang perkembangan bahasa menurut waktu. Ilmu nahwu itu membahas tentang pembagian. Ilmu sorof itu membahas tentang perpindahan kata atau makna. Ilmu balaghah ini membahas tentang makna suatu kalimat. Nah, untuk pendekatan modern ini juga sudah berkembang mengikuti perkembangan otak dan juga mengalami penyempurnaan kalimat seperti tata bahasa, tanda bahasa, dan lain-lain sudah berkembang. Jadi kesimpulannya, garis besarnya, pendekatan tradisional ini menekankan pada makna saja, sedangkan pendekatan modern ini menekankan sudah berkembang, sudah sempurna, dan sudah ada tata bahasa yang tercakup di dalamnya. Jadi seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.